Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di sini pada hari ini, pada malam ini kita bertemu kembali seperti biasa untuk mata pembelajaran kita yaitu PKN. Di malam yang dingin ini ya, suhunya sudah mencapai 8 derajat kalau di saya. Kalau di Mbak mungkin apalagi kalau daerah utara ya, pasti lebih dingin lagi gitu. 7 mungkin ya, 7 atau 6. Ini juga 8 udah. Tapi semoga ya kesananya tetap lancar gitu ya. Oh iya, Taipei lebih dingin lagi ya, pasti. Kalau saya lihat ini di HP, kalau lihat cuacanya itu, suhunya itu 8. Iya ya, langsung ngedrop ya suhunya. Ya, kemarin kita sudah belajar ya mengenai uh, Yunlin, angin gede. Iya ya, Yunlin, Yunlin itu daerah saya. Lumayan anginnya gede. Eh, Waktu minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah kelahiran Pancasila, eh, mulai dari ketika zaman kerajaan hingga eh, kemerdekaan. Nah, sekarang saya akan melanjutkannya hingga selesai, yakni hingga zaman pra kemerdekaan. Tapi sebelum itu kita review dulu ya yang kemarin. Soalnya udah ini setelah mereview kita eh, latihan soal dulu biar ingat gitu ya, biar mereview lagi apa yang kita pelajari minggu kemarin. Iya, Mbak Farni ini agak-agak flu. Nah, kemarin kan kita sudah ini ya, dari sejarah lahirnya Pancasila dari zaman kerajaan hingga pra kemerdekaan. Nah, yang ingin saya highlight atau tekankan untuk mata pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu pada slide ini sampai Sumpah Pemuda juga ya kemarin. Ini yang kemarin kita sudah belajar situasi ketika pra kemerdekaan dengan salah satu tahapan usulan, yaitu yang pertama diadakannya sidang BPUPKI yang ke-1, yakni pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Lalu setelah itu diadakanlah sidang yang kedua, yakni sidang BPUPKI yang kedua dan yang ketiga. Nah, maksudnya tidak ada yang ketiga ya. Ini BPUPKI-nya langsung membuat panitia 9, yaitu panitia yang terdiri dari 9 para pemerkarsa, sehingga melahirkanlah suatu perjanjian yang dinamakan dengan Piagam Jakarta ya. Dan nama ini diberikan oleh Bapak Muhammad Yamin, yakni pada tanggal 22 Juni, yang isinya itu berisikan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Nah, ini juga ketika sidang-sidang tersebut ada 3 tokoh, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, yang masing-masing dari ketiga tokoh tersebut menyampaikan rumusan 5 asas negara merdeka. Gitu ya. Masih pada ingat lah ya untuk mata kuliah. Untuk mata pelajaran kita minggu kemarin. Baik, kita langsung saja ya untuk soal. Saya belum men-sharekan ya grup videonya karena kemarin sempat ada gangguan.
internetnya, jadi saya belum men-sharekan videonya. Nanti saya sekalian aja ya dengan video kita yang pertama tadi, video kita yang hari ini. Nah, ini yang latihan soalnya ya. Yang pertama, dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila Krama yang isinya adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Masih ingat kan? A, B, C, atau D? Ya, gampang ya. Bener Mbak Mei. Yang lain setuju ya? Isinya D. Oh, Mbak Marni juga setuju. Mbak, Mbak Siti bagaimana? Setuju ya? Memang isinya itu D, yaitu tidak boleh marah ya. Jarang ya, maksudnya nggak mungkin ada aneh gitu ya. Ada pelaksanaan kesusilaan yang melarang seseorang untuk marah gitu ya. Yang pasti itu kelimanya itu ya, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, lalu ada juga tidak boleh meminum minuman keras, lalu tidak boleh, satunya lagi apa ya? Ada ya satunya lagi, pokoknya ada 5 gitu ya, karena Pancasila itu ya. Nah, yang iya aneh ya, gampang ya itu jawabannya. Ya lanjut ya. Yang kedua, cita-cita atau usaha menggalang persatuan Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1928 dengan dicetuskannya. Nah, dicetuskannya apa nih? Pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober. Ya, Mbak Mei, Mbak Marni, lalu Mbak Siti, sama ya, jawabannya semua B ya. Gampang ya, ini Sumpah Pemuda. Memang Sumpah Pemuda dulu merupakan salah satu sumpah yang diprakarsai oleh para pemuda Indonesia, para pemuda-pemudi Indonesia untuk menggalang persatuan Indonesia gitu ya. Pada tanggal 28 Oktober 1928 ya tepatnya. Lalu yang ketiga, dasar-dasar perumusan Pancasila diusulkan oleh tokoh-tokoh di bawah ini, kecuali. Nah, kecuali siapa nih? Yang A, Bapak Supomo, yang B, Bapak Soekarno, yang C itu Muhammad Yamin, atau yang D, Muhammad Hatta. Yang tadi saya bilang, dasar-dasar perumusan Pancasila ketika sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua. Jawabannya iya ya, D ya. Yang pertama itu sempat oleh Bapak Muhammad Yamin, lalu yang kedua Bapak Supomo, yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno ya. Bapak Muhammad Hatta belum muncul ya untuk, maksudnya untuk perumusan Pancasila ya. Oh, disilang aja ya. Saya biasanya di slide-nya, oh ya bisa ya. Tidak, tidak belum terbiasa saya. Oh iya betul. Saya biasanya di slide-nya. Iya. Oh ya. Boleh, boleh di sini juga boleh ya. Jadi biar nanti ketika me mengamati, melihat videonya langsung ya, langsung teringat dengan jawaban. Nah, lalu ya selanjutnya,
Iya ya, apalagi yang pada jawab ingat lah insya Allah ya. Untuk eh, untuk yang selanjutnya ya, luas luas. Nomor 4. Rumusan Pancasila dibahas oleh Panitia 9 dan dirumuskan secara lengkap, lalu dituliskan atau dituangkan ke dalam, yaitu yang A. Piagam Jakarta, yang B. Batang Tubuh UUD 45. Nah, ini semuanya ya, udah pada setuju ya. Wah, mbak-mbaknya pada benar nih semua. Jawabannya yang A ya, Piagam Jakarta. Seperti yang tadi kita sempat sedikit diskusikan. Lalu selanjutnya nomor 5, rumusan Pancasila yang sah dan dipakai sampai sekarang adalah yang terdapat dalam yang A, B, C, atau D. Iya ya, benar semuanya ya. Jawabannya itu yang B ya. Wah, bagus semuanya ini pada itu ya, pada pinter-pinter ya. Lalu selanjutnya nomor 6. Nah, ini tanggal-tanggal ya, sejarah banget ini. Maksudnya langsung berhubungan dengan tanggal-tanggal. Dilakukan pada tanggal berapakah sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia? Yang A, B, C, atau D? Mbak Mei bilangnya C. Yang lain? Mbak Marni bilangnya B. Coba ya, kita cek bareng-bareng ya. Di slide kita yang dulu. Nah, ini sidang BPUPKI-nya pada tanggal 29 sampai 31 Mei. Jadi jawabannya yang C ya, bener ya. Mbak Mei jadi yang C. Iya, Mbak Mei hafal ya dengan angka-angkanya ya. Iya, saya juga dulu sempet ini kayaknya yang B deh gitu ya. 29 Mei sampai 1 Juni gitu ternyata. Ternyata yang C ya 29 Mei sampai 31 Mei. Namanya Jun Mei. Plok plok plok. Lanjut ya. Oh iya, lupa. Tidak ditanda gitu. Ini dimana B lalu dimana. Oh iya ya. Oh, Mbak Marni juga sama ya, semua Mei. Saya juga Mei. Lalu lanjut untuk nomor 6, 7. Berikut ini yang bukan gagasan yang dikemukakan Muhammad Yamin mengenai dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 adalah yang A, B, C, atau D.
Silakan. Mbak Mei jawabnya C. Coba ya kita cek. Isinya itu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, lalu kesejahteraan rakyat. Jadi yang nggak disebutin itu yang mana? Yang C, bener ya Mbak Mei, bener lagi. Kekeluargaan. Yang lain, yang lain. Ayo, ayo, jangan mau kalah. Lalu lanjut ya, untuk nomor 8. Dari nama tokoh di atas yang termasuk dalam panitia 9. Nah, siapa aja nih panitia 9-nya? Oh, tinggal itu ya kerjaan ya Mbak Siti. Silahkan ini dia mau jawab nama tokoh di atas yang masuk dalam panitia 9. Mbak Mei jawab deh. Ya, silahkan. Mbak Marni jawab deh. Apakah Insinyur Soekarno, Bapak Maramis, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Rajiman Widiyodiningrat, atau Bapak Haji Agus Salim, atau Bapak Supomo? Yang pasti ini kalau Sayuti Melik enggak ya. Sayuti Melik tuh yang itu kan, yang ngetik ya, yang ngetik naskah proklamasi ini ya, pasti pada ingat. Ini nggak mungkin kan Sayuti Melik. Jangan pilih yang ada Sayuti Meliknya. Oh, Mbak Mei jawabnya apa? B atau C? Kita cek ya. Oh, B ya. Yang termasuk ke dalam panitia 9. Nah, ini panitia 9. Siapa aja? Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Wahidin Hasyim, Gus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin. Yang semuanya namanya ada di situ. Ini ya, yang B ya. Insinyur Soekarno, Bapak Maramis, lalu Bapak Ahmad Subarjo, dan yang terakhir Haji Agus Salim ya. Ya, bener ya. Mbak Mei, jawabannya B. Setelah berganti-ganti antara B dan C. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ayo yang lainnya, Mbak Marni. Mbak Marni kemana? Menghilang. Lanjut ya. Lalu nomor 9. Hal yang membedakan antara Piagam Jakarta mengenai dasar negara dengan rumusan Pancasila pada pembukaan UUD 45. Ada pada sila yang A, B, C, atau D.
Yang D. Yang lain ini pada kemana ini? Cuman saya dengan Mbak Mei aja ini. Mbak Mei jawabannya D ya. Sila keempat. Oh, Mbak Marni. Ya, silahkan Mbak Marni, nggak apa-apa. Jawaban yang benar itu harusnya adalah A. Kenapa A? Karena kita lihat ya, di Piagam Jakarta, nah ini nih, yang menjadi membedakan tuh yang ini. Aduh, ketuhanan. Dulu kan ada tulisannya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi yang menjadi perbedaan itu di sila yang A. Nggak apa-apa Mbak Mei. Cuma salah satu. Ya silahkan Mbak Mai. Ya nggak apa-apa. Jadi ini ya yang salah. Yang bedanya, yang jadi pembedanya yaitu pada sila ke-1. Nanti saya akan menjelaskan dulu tuh sempat ada perdebatan gitu ya, beberapa orang pengennya itu sila pertama itu dengan adanya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun akhirnya ada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan adanya suatu seperti pembatasan gitu hanya untuk mereka yang beragama Islam gitu. Tapi akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang A ya. Lalu yang nomor 10, sejak sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Juni 45 sampai dengan 18 Agustus 45 ada beberapa usulan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, rumusan Pancasila yang benar dan sah terdapat pada, nah ini siapa sih yang sampai sekarang dipakai sebagai rumusan yang sah itu dibuat oleh rumusan Mr. Muhammad Yamin atau Piagam Jakarta, ataukah rumusan Bapak Insinyur Soekarno, ataukah pembukaan UUD 45. Yang pasti kalau Piagam Jakarta enggak ya. Kok soalnya dari Piagam Jakartanya itu juga sudah tidak ada atau maksudnya sudah ada pembeda gitu. Itu yang tadi kita diskusikan di nomor sebelumnya. Ini nggak mungkin ya, yang B nggak mungkin. Bamai jawabnya itu D. Mbak Siti jawabnya juga yang D. Mbak Marni jawabannya yang C. Coba kita lihat ya. Antara rumusan Bapak Muhammad Yamin dan rumusan Bapak Soekarno. Yang sama dengan sekarang ya. Yang satu ketuhanan yang Maha Esa, kedua persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini berbanding ya, harusnya ini yang kedua.
Dan ini yang ketiga, yang pasti Bapak Muhammad Yamin gak mungkin ya, hanya beda dengan yang eh, rumusan Pancasila yang sekarang. Lalu bagaimana dengan Bapak Soekarno? Nah ini, yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua itu internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, lalu kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini juga jelas tidak mungkin, soalnya beda ya, beda banget. Jadi yang benar itu adalah pembukaan UUD 45. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ya. Nih, berikut tanggal diperingatinya hari kelahiran Pancasila. Ada yang masih ingat tanggalnya? Yang mana nih? Yang A, B, C, atau D? Semuanya jawab B, B ya. Ya, benar ya semuanya. Yaitu pada tanggal 1 Juni. Kenapa 1 Juni? Yang masih ingat? Karena pada tanggal tersebut Bapak Soekarno eh, mengusulkan kelimanya untuk menjadi Pancasila, dan hal ini terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 gitu ya. Ya, lanjut ya. Berikut ini merupakan isi dari sila ketiga rumusan dasar negara Insinyur Soekarno. Yang mana nih? Kayak yang tadi ya. Kita lihat lagi. Yang A, B, C, atau D? Mufakat atau demokrasi? Atau yang B, kebangsaan Indonesia? Ketuhanan yang Maha Esa? Atau yang keempat, kesejahteraan sosial? Gimana jawabannya? Ada yang masih ingat? Kalau ada yang lupa-lupa ingat, kita buka-buka aja ya di slide-nya. Ada yang mau mencoba nih sebelum buka slide? D ya, Mbak Mei jawabnya D. Coba kita lihat. Nah ini. Iya, belum dibagiin, gak apa-apa. Sambil mengingat-ingat aja sekarang. Nah ini ya. Sila ketiga. Ada jawabannya sila ketiga kan? Nah ini sila ketiga. Sila ketiga itu yaitu mufakat atau demokrasi. Jadi jawabannya yang A. Nah, baik. Nomor 13 sekarang. Piagam Jakarta disusun oleh wakil golongan kebangsaan dan Islam yang tergabung dalam A. Panitia 8, B. Panitia Dasar Negara, yang C atau yang D? Hmm? Ada di modul Mbak Mai. Cuman ada. Maksudnya kalau modul PKN juga sama-sama ya, dari subbabnya itu mengenai sejarah lahirnya Pancasila, namun saya menguraikannya menjadi suatu kronologis gitu. Soalnya kan kalau di modul
hanya sebagai cerita secara garis besar ya. Nah, saya menjelaskannya ini secara runut gitu. Dimulai dari zaman kerajaan, tapi itu juga hanya sekilas. Sebenarnya itu hanya sebagai pengetahuan saja ya. Lalu setelah zaman kerajaan, majulah ke ketika zaman Sumpah Pemuda, lalu ketika zaman pra kemerdekaan, yaitu sebelumnya itu ada dibentuknya sidang BPUPKI dan sidang PPKI gitu. Jadi sama-sama ini juga dengan yang ada di modul gitu. Cuman kalau yang di modul itu secara garis besarnya gitu, apa yang kira-kira peristiwa yang paling penting gitu. Tapi itu memang runut itu juga, cuman saya mencoba untuk secara lebih gamblang gitu. Tapi kalau intinya mah sama saja gitu. Jadi yang nomor 13 apa jawabannya? Yang A ya? Hah? Kok A? Yang pasti ada di modul. Tapi ya saya agak explore lagi gitu. Soalnya itu kalau boleh jujur sih materinya terlalu terlalu terbatas gitu ya. Kalau dari modul apalagi untuk nanti semester depan gitu ya. Saya juga sempat memikirkan, aduh ini semester depan materinya dikit banget gitu. Padahal kita kan ya lumayan pertemuan satu semester sebelum UTS itu 7 kali pertemuan, lalu setelah UTS itu 7, berarti 14 ya, 14 kali pertemuan. Sedangkan materinya untuk semester selanjutnya itu kalau menurut saya dikit banget gitu. Tapi ya nantilah kita atur-atur ya untuk semester depan. Oh, jawabannya A ya, hausnya. Ini yang C. Ini yang tadi kita omongin. Belum lihat nih chatnya. Iya, yang C ya. Bener ya semuanya. Yang C ya, panitia 9. Dulu sempat panitianya ada 8, tapi lalu dirombak lagi hingga akhirnya menjadi panitia yang berjumlahkan 9 orang. Dan dari situlah lahirlah pada tanggal 22 Juni 1945 yaitu Piagam Jakarta. 14. Dalam lembaga ini, dasar-dasar negara Pancasila mulai dibicarakan. Lembaga yang dimaksud adalah yang A, B, C, atau D. Mbak Mai jawabnya A. Ya, yang lain pasti juga ya, A ya. Mbak Mai, Mbak Marni juga. Yang lain setuju ya A. Soalnya kita belum maju ke mengenai materi mengenai sidang PPKI ya. Kalau DPR MPR itu enggak ya, kita tidak membahas tentang itu. Dan dulu juga belum terbentuk MPR DPR, boro-boro begitu ya, merdeka aja belum gitu ya, maksudnya masih ngomongin dasar-dasar negara. Ya bener ya semuanya, jawabannya yaitu A, BPU PKI. Lalu untuk nomor 15, yang menjadi ketua dalam panitia 9. Nah, siapa nih ketuanya? Bapak Muhammad Yamin, Bapak Soekarno, atau Bapak Supomo, atau Muhammad Hatta. Nah, ini nomor kita yang terakhir ini. Setelah ini kita akan mereview kembali. Mbak Mei jawabnya A. Yang lain? Mbak Mai B, Mbak Marni A,
Ya, jawabannya yaitu B. Bapak Insinyur Soekarno. Ya, harusnya yang B ya, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, begitu ya. Ini adalah latihan-latihan soal kita yang berdasarkan apa yang telah kita pelajari minggu-minggu yang kemarin ya. Memang saya belum membagikan slide-nya, tapi kan ini untuk lumayan ya, untuk mengingat-ingat kembali apa yang telah kita pelajari ya. Lanjut. Nah, ini juga saya secara garis besar ya, mengingatkan kembali, menjelaskan kembali ya. Ada tahap usulan ketika sedang BPUPKI. Sidangnya itu BPUPKI-nya 29 Mei hingga 1 Juni 45 dengan agenda sidangnya yaitu membahas dasar-dasar negara Indonesia Merdeka dengan pembicaranya yaitu Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, lalu Bapak Supomo 31 Mei, lalu Bapak Insinyur Soekarno yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Sepertinya ada kesalahan ya. Sebentar ya. Nah, ini ya. Oh, tidak. Memang 29 Mei sampai 31 Mei ya untuk sidang pertama. Nah, itu kalau misalnya itu untuk sidang pertama sampai yang ketiga ya. Bentar. Iya ya, ada kesalahan apa yang kita jawab untuk soal tadi. Harusnya ini jawabannya bukan 29 Mei sampai 31 Mei ya, tapi jawabannya yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni ya, bukan 29 Mei sampai 31 Mei. Jadi jawabannya itu harusnya yang B. Kalau yang hapus mana ya? Ya pokoknya pokoknya harusnya itu jawabannya yang B. Iya, iya saya juga tadi keliru ya. Gak apa-apa, kita saling belajar. Jadi saling mengingatkan. Nah, lanjut ya. Oh, maaf ya lama. Nah, ini ya, tahap usulannya itu oleh Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Nah, ini sampai 31 Mei itu pada waktu oleh Bapak Supomo. Nah, lalu ditutup oleh dengan sidang yang dibicarakan oleh Bapak Soekarno yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, apa aja nih usulan-usulan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh itu yang tadi kita lihat juga ya, usulan Bapak Muhammad Yamin itu ada lima sila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Nah, di samping usulan lisan atau pidato, itu juga beliau mengajukan usulan tertulis. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945, Bapak Supomo itu juga mengajukan beberapa usulan yang diawali dengan pemaparan syarat-syaratnya berdirinya negara. Nah, ada yang masih ingatkan syarat untuk adanya suatu atau syarat untuk berdirinya suatu negara itu ada. Yang pertama harus adanya wilayah, yang kedua itu adanya pemerintah, yang ketiga itu adanya rakyat. Kalau misalnya sudah ada 3 unsur tersebut, maka bisa dijadikan berdirinya suatu negara. Nah, 3 teori negaranya itu yaitu teori perseorangan yang dianut oleh negara liberal yang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, ini tokoh-tokohnya ya. Yang paling terkenal itu ini nih, Rousseau. Entah ya ini dibacanya bagaimana, tapi yang paling terkenal ini, kalau misalnya ini tuh paling sering ya dibicarakan dalam pelajaran-pelajaran PPKN, baik itu untuk pelajaran ketika atau materi tentang kedaulatan atau dan yang lainnya. Lalu diawali ini sebenarnya. Lalu setelah itu, negara adalah wujud kontrak sosial. Masyarakat bebas berbuat selama tidak melanggar kontrak atau hukum. Dan negara adalah masyarakat hukum atau legal society. Dan individu tidak boleh banyak dikekang. Lalu beliau juga sempat menyampaikan teori kelas atau golongan yang awalnya negara adalah alat kekuasaan kelas atas yang berkuasa atau kelas borjuis untuk menindak kelas bawah. Kelas bawah harus bersatu untuk revolusi dan merebut kekuasaan. Nah, lalu bila revolusi berhasil, maka kendali ada di tangan kelas proletar, lalu negara dijalankan dengan kekuasaan sentral atau terpusat, dan semua hal diatur oleh negara. Dan cita-citanya yaitu masyarakat tanpa kelas atau masyarakat komunis sama rata sama rasa. Dan lalu yang ketiga itu juga teori integralistik. Diusulkan oleh Supomo sebagai dasar negara karena menurutnya sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Nah, teori ini mengutamakan persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya. Lalu negara satu untuk semua golongan dan semua paham. Negara satu untuk semua orang atau negara persatuan. Lalu teori ini berasal dari Jerman dengan tokoh-tokohnya yaitu Adam Müller, Spinoza, Hegel, dan lain-lain. Lalu Bapak Supomo juga mengusulkan agar negara tidak berdasarkan ajaran agama tertentu atau menolak negara agama karena kebinekaan masyarakat Indonesia. Nah, ini pidato Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar negaranya yaitu filosofi. Ini bahasanya bahasa Belanda ya sepertinya. Lalu mengajukan 3 usulan dasar negara yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Ini sudah dijelaskan juga ya minggu kemarin. Trisilanya itu apa aja, dan yang Ekasila itu yang pasti hanya satu yaitu gotong royong ya. Dengan Pancasilanya itu yaitu terdiri dari kebangsaan, kemanusiaan, internasionalisme, musyawarah, mufakat, lalu kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ya Trisilanya, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasilanya itu gotong royong. Nah, setelah pidato Soekarno
Sidang 1 itu dihentikan dan dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Nah, lalu setelah berjumlah 8 orang itu menjadi 9 orang, sehingga akhirnya menjadi atau dibentuklah panitia 9. Nah, dari panitia 9 dari 9 orang itu yang membentuk panitia 9, lahirlah Piagam Jakarta. Nah, ini isi lengkapnya Piagam Jakarta. Silahkan baca sendiri ya. Nah, ini pada tanggal 22 Juni. Ini ya panitia 9-nya. Kecilan. Boleh lah ya nanti disimak ya videonya. Lalu lanjut. Nah, ini ya. Untuk mengambil kesepakatan atas usulan dasar negara dibentuklah panitia 9 yang ketuanya Bapak Soekarno, lalu menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar yang disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, kita bisa lihat di sini ya rumusan Piagam Jakartanya seperti yang tadi kita latihan soal. Yang pertama itu ketika Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sedangkan ini untuk rumusan Pancasila di UUD 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi untuk ke bawahnya itu semuanya hampir sama ya. Nah, ini ya perbedaannya yang tadi saya sebutkan antara di Mukadimah Piagam Jakarta dan di pembukaan UUD 1945. Nah, ini penggantian rumusan Piagam Jakarta. Dulu itu sempat pada sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945 wakil-wakil dari Indonesia yaitu Papua, Maluku, dan sebagainya yaitu Ahmad Ramis menemui Soekarno menyatakan keberatan dengan rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, untuk ikut disahkannya menjadi dasar negara. Lalu untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamirkan, Soekarno pun segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam itu diantaranya yaitu Teku Muhammad Hasan, Bapak Kasman, lalu Bapak Ki Bagus Hadikusumo keberatan dengan usulan penghapusan tersebut. Namun setelah diadakan konsultasi mendalam, akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa demi keutuhan Indonesia. Lalu akhirnya pada tanggal 18 Agustus 45, usul penghilangan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam yang dikemukakan pada rapat pleno PPKI. Nah, selain itu di rapat pleno terdapat usulan yang menghilangkan fasa menurut dasar dari Ki Bagus Hadikusumo. Nah, rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat pembukaan UUD ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. Nah, UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945. Begitu ya. Ini adalah salah satu unsur yang diganti dari Piagam Jakarta, yaitu unsur pada sila yang pertama itu. Ceritanya itu seperti ini, cerita di baliknya. Nah, lalu pada sidang kedua nih, BPUPKI, sidang ini disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah hukum dasar yang diantaranya memuat 5 sila Pancasila,
dengan versi Piagam Jakarta. Lalu seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan tersebut sehingga masalah dasar negara dianggap telah selesai. Nah, sidang 2 BPUPK ini membicarakan masalah apa aja nih? Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu wilayah negara, bentuk negara, lalu persiapan panitia perancang undang-undang dasar, yaitu panitia keuangan dan ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Lalu pada tanggal 6 Agustus 1945, kan dulu bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima ya oleh Amerika Serikat yang menurunkan semangat para tentara Jepang. Nah, sehari kemudian BPUPK itu berganti menjadi PPKI. Kenapa menjadi PPKI? Karena untuk menegaskan keinginan dan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena singkatan dari PPK itu yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Bapak Soekarno, lalu dengan diwakili oleh Bapak Muhammad Hatta, dan anggotanya yaitu Bapak Rajiman. Dan tugasnya itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia selekas-lekasnya, tergantung orang Indonesia itu sendiri. Nah, dulu kan sempat ada kekosongan kekuasaan gitu ya, jadi itu merupakan kesempatan yang besar gitu ya, kesempatan emas bagi kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu Insinyur Soekarno menambah anggota PPKI menjadi 26 orang sebagai perwakilan dalam Komite Pembentukan Negara. Jadi PPKI sama dengan Komite Pembentuk Negara dan belum sempat bersidang dulu. Nah, itu ya sejarah Pancasila ketika pra kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Hingga akhirnya sampailah kepada pembahasan mengenai sejarah Pancasila ketika era kemerdekaan. Nah, dulu untuk merealisasikan tekad kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 45 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat pada pukul 2 hingga pukul 4. Namun teks proklamasi sendiri disusun oleh Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Nah, konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarni dari golongan muda yang mengusulkan agar yang menandatangani teks itu adalah Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Ya, jadi tadi ada juga ya di situnya ketika kita di soal itu ya yang bukan atau kecuali dari panitia 9 ya, pasti Bapak Sayuti Malik karena memang beliau itu udah terkenal ya sebagai pengetik atau ya yang mengetik naskah proklamasi. Sedangkan yang ketika berperan dalam penjahitan atau pembuatan bendera itu siapa? Pada ingat yaitu Ibu Fatmawati ya, yang menjahit hingga menjadi sebuah bendera kita gitu ya, bendera suci dan berani gitu ya, yang hingga kini menjadi bendera kita gitu ya, lambang negara Indonesia yaitu merah putih. Nah, begitu ya. Ini kita telah sampai pada sejarah pada Pancasila era kemerdekaan. Sampai sini ada pertanyaan?
saya terlalu cepat ya. Ini karena tinggal 1 menit 27 detik lagi. Jadi untuk minggu depan seperti biasa saya akan mereview lagi materi yang telah kita diskusikan pada malam hari ini. Lalu dilanjut dengan materi sejarah Pancasila ketika era kemerdekaan. Ada masih dikit lah ya, dikit-dikit lagi penjelasan mengenai itu, lalu penjelasan mengenai Pancasila ketika pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Gitu ya. Bagaimana untuk hari ini? Untuk malam ini? Cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk Mbak Mei, Mbak Siti, Mbak Marni, dan Mbak Mai yang telah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya ketika menjawab soal-soal tadi ya. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi-materi selanjutnya ya. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.